Balik lagi. Tadi kita sudah bikin part 1 bareng Rima, masih bareng Rima juga di part kedua ini. Kita akan lanjut membahas tentang pekerjaan. Pekerjaan dari lulusan si DKV ini. Nah, Hmm, Rima, boleh cerita lah ya, apa sih, eh, bukan apa sih, maksudnya setelah lulus dari DKV tuh biasanya tuh kerjanya tuh apa, terus bagaimana pencarian kerjanya. sebenarnya dulu tuh ada yang ngomong gini. Jadi inget pas gue mau masuk DKV ada yang ngomong gini. DKV tuh ngapain lu kuliah? Orang bisa belajar dari YouTube gitu Oh anjir. ya, Terus pas gue udah lulus gue baru menyadari ternyata sebenarnya tuh bukan ya oke YouTube tuh juga bisa ngajarin kita toolsnya toolsnya. kayak AI-nya, Photoshop-nya kayak gitu loh. Cuman selama kuliah perkembangan yang gue rasakan adalah gimana lu menghasilkan karyanya. Jadi gimana lu cara pikirnya, gimana lu hasilin solusinya. Jadi tuh beda kualitasnya menurut gua. Nah, dan gua walaupun sekarang banyak yang masuk DKV ya, banyak yang pengen masuk DKV juga, banyak yang lulusan DKV juga. Tapi menurut gue sih tidak takut karena toh semua aspek itu tuh membutuhkan desain. Contoh deh, ketika mungkin ada beberapa teman kita di situasi kayak gini, eh, kehilangan pekerjaan mungkin ya, tapi gue sangat bersyukur sih. Jadi maksudnya ada di saat kayak seperti ini justru online itu jalan banget, termasuk Instagram. Hal kecil deh, anak DKV itu bisa loh untuk memperbagus Instagram lu bagus dengan desain yang bagus, foto yang bagus, dengan interaksi yang bagus, orang kan pasti akan juga lebih anjir nih bagus nih. Hmm. Itu kan hal kecil sebenarnya. Nah, kalau misalnya lo mau cari corporate, ya boleh sih. Cuman satu pesan cici gue itu bener banget sih yang kayak, lu tuh harus cari wadah tempat lu kerja di mana kerjaan lu tuh dipandang banget. Contoh misalnya kayak, gue kerja sebagai desainer di salah satu marketing perusahaan. Nah, marketing kan berarti butuh desain untuk poster, untuk dia di displaynya. Dan kan kerjaan gue oke banget kan, maksudnya dilihat banyak orang. Dilihat, dibutuhkan. Betul dibutuhkan. Ketimbang kalau gue jadi desainer satu corporate yang cuma ngedesain ulang tentang value perusahaan. Hmm. Ngerti nggak sih? Maksudnya jadi kayak kayaknya usaha yang lu keluarin juga tidak sebanding dengan yang lu dapatkan gitu loh. Karya lu tidak dilihat sebanyak itu sebenarnya Hmm. kayak gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya ditanya uh, peluangnya itu pasti banyak banget. Cuman ya itu kadang emang susah juga. Karena lu tau gak sih, Oke, gua kenapa? Susahnya. gua itu kan gua habis sidang TA Hmm. ke wisuda tuh 3 bulan. Gue mencari kerjaan itu nggak ada yang cocok dari segi tempat, dari segi kerjaannya yang gue mungkin happy dan gue seneng, dan dari segi salary-nya. Pokoknya gue ngerasa tuh nggak worth it deh gitu. Akhirnya di saat itu, nah ini juga nyambung nih ke make up. Oke. Akhirnya Hmm. sebenarnya waktu gue lagi, lu bayangin waktu gue lagi TA, itu gue sempet ngejain project desain. Nah akhirnya kan TA itu mahal banget ya. Hmm. Karena lu harus display ini, display itu, ngeprint ini, ngeprint itu. Jadi ya untungnya tuh gue bisa nutupin itu ya dari hasil freelance gue. Nah cuman sebelumnya lagi, tarik ulur lagi, itu tuh gue karena emang ganjen dari dulu, Oh iya, 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 banget, makeup banget, makeup. banget. Hahaha. Akhirnya waktu itu cici gue ngide, Rin, kamu coba deh belajar makeup, kayak kamu bisa deh. Akhirnya gue belajar makeup. Nah, itu ekspres banget. Jadi seminggu kemudian jadi cici gue ada satu usaha yang dia bikin acara event dan memerlukan make up. Akhirnya gue make up di situ. Terus gue mikir, anjir, ini make up gue kagak harus revisi. Kok duitnya lumayan? Sumpah anjir, Jack, Eh, lu tau gak sih, eh. kalau sekarang gue ditanya, lu suka makeup atau desain? Terus gue mikir, kalau desain gak ada revisi, gue suka desain. Tapi kayak desain ada revisi, ya udah makeup aja gitu loh. Terus Iya. akhirnya
itu kan gue tinggalin selama TA ya. TA gue udah ngerjain TA sama ngerjain yang freelance itu. Nah akhirnya pas gue udah lulus kuliah, gue nunggu wisuda doang, gue 3 bulan sama 3 bulan gue nyari kerjaan gak ada yang cocok. Akhirnya cici gue yang lain tuh ngomong gini, Rim, lu kenapa nggak coba aja untuk lu seriusin di make up? Toh lagi pula nggak ada salahnya. Waktu itu kan gue beli koper kaca ya, Jack. Koper kaca sama isinya itu kan gue kasbon dulu ke cici gue. Tapi udah dibalikin. Jadi maksudnya itu aja lu udah balik modal, Rim. Kenapa nggak lu coba? Nah akhirnya pas sebelum wisuda, akhirnya gue mutusin untuk gue sekolah make up di Puspita Marta. Nah sekolah make up itu Januari. Akhirnya gue sekolah make up Januari selama 2 bulan. Gitu. Nah, di situ baru deh. Akhirnya gue menemukan passion gue yang lain. Tapi sama Jadi lah ya, skillnya passion lu banyak. tetap seni-seni. Ibarat kata Oh, ada iya sih. apa seninya gitu loh. Cuman Iya, tinggal tetap ngerasa. pengaplikasiannya di mana. Iya, sekarang Hmm. gue kanvas muka. Mm-mm. Bikin cantik orang, gitu. Mm-mm. Gitu deh. Terus bayangin aja, gue nggak pernah ya yang kuliah atau sekolah jauh-jauh. Ini akhirnya gue ke Puspita Marta, itu gue harus naik kereta ke Gondang Dia Mm-mm. dari Tangerang. Seminggu kemudian gue sakit anjir di Gondang. Segembel itu badan Aduh. gue. Cuman tuh balik aja sih kalau lu emang happy, sumpah nggak berasa lah gitu. Nah, Itu kalau happy-nya lu mau menyambungkan antara si Hmm. desain sama si akhirnya lu belajar make up gitu, ada satu kesatuan yang saling apa? Saling membutuhkan, bukan saling membutuhkan, saling apa namanya ya? Berhubungan. Pinter lu. Jadi MC udah lu. Warna kali ya, Jack. Karena maksudnya gue tahu teori warna di desain. Akhirnya gue juga bisa aplikasiin itu juga di muka orang. Gimana lu kalau nyampur warna A dengan warna B, lu bakal jadi lebih gelap loh, kayak gitu loh. Jadi, dan maksudnya muka orang kan juga tone warnanya beda-beda nih. Nah itu gue juga jadi lebih bisa menyesuaikan gitu. Dan tangan gue terbiasa anjir megang kuas. Iya. Puas. Jadi ya lumayan lah gitu. Jadi maksudnya masih yang nggak loncat-loncat banget. Benar sekali. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke yang apa? Secara peluangnya lulusan DKV gitu. Dan sebelum kita lulus pun sebenarnya kalau dari DKV tuh sebenarnya kita bisa punya peluang cari duit juga besar ya dari Betul. freelance itu. Nah, itu Iya tuh bener banget. tapi mengganggu nggak sih selama masa kuliah lu? Enggak. Menurut gue tuh tergantung orangnya sih. Tergantung lu manage waktunya. Karena dulu gue ngerjain freelance iya, terus gue organisasi iya, tapi kuliah Waduh. gue tetap sombong. Tapi kuliah Waduh. gue tetap oke kok, maksudnya masih ke handle banget. Tapi punya kesempatan sebagai kayak kita ini anak DKV nih belum lulus tapi terus orang kita mau freelance gitu apa peluangnya besar kan kadang mungkin orang mikir ya kalau kayak misalnya mungkin kalau berkata lulusan lain gitu mau kerja lah lu belum lulus lu mana ngerti gini jadi kan pasti cari kerja susah. Besar banget sih karena kita menang satu hal, kita bisa mengoperasikan si software itu, software yang menghasilkan desain. Jadi mau sejelek apapun desain lu menang satu hal gitu. Jadi kayaknya masih oke-oke aja kok asal emang punya koneksi yang bagus dan lu tahu nih orang emang butuh desain kayak gitu. Oke. Lalu kalau setelah lulus terus kenapa akhirnya peluang itu yang lu bilang kecil nggak sesuai dengan lu itu kenapa? Maksudnya secara lu kok nggak worth it sih menurut lu gitu? Apakah semuanya nggak worth it atau emang lu pas dapetnya yang nggak worth it? Mungkin pas dapetnya nggak worth it kali ya. Karena mungkin gini sih, kan gue memperhitungkan juga tempat tinggal. Gue tinggal di Tangerang. Terus waktu itu kerjaan yang gue pengen ambil itu di Jakarta Selatan.
akses keretanya nggak ada, Pak. Terus gue bingung, dulu gue nggak bisa naik mobil, bawa mobil tuh gue nggak bisa. Terus gue pikir, bokap gue ngomong gini, Rima, kamu kalau kerja di sana nih papa yang nombok. Gitu. Jadi gue mikir lagi, sebenarnya gue pengen gitu ya. Dan itu kebetulan banget, maksudnya gue apply kemana-mana ya. Dan itu gue dapet panggilan dari rekomen UMN. Nah cuman ternyata jauh banget kalau misal rumah gue di BSD gitu ya. Ya naik tol udah nyampe. Ya ini anjir jauh banget. Akhirnya itu gue gagal udah gue lepas. Terus akhirnya gue di mana lagi ya? Kayak dulu gue banyak banget deh. Gue kayak latihan interview anjir. Oke. Nggak apa-apa lah ya, pengalaman hebat itu. Iya. Oh, sebenarnya tipsnya adalah lu harus siapin CV lu semenarik mungkin. Apalagi anak DKV kali ya. Betul, itu benar-benar betul. harus menarik. Lu tau gak sih? Tapi lu gini juga sih, kan CV gue pakai bahasa Inggris, cuman bahasa Inggris gue yang nggak sejago itu sebenarnya gitu kan. Gue dipanggil Gap. Terus pas interview pakai Inggris beneran mati gue. Oke, ini tuh ini YouTube kali ini kayak menjelekkan gue banget nih. Oke, gak apa-apa. Jadi itu akhirnya gue lepas. Nah, jadi maksudnya pengalaman juga sih, kalau emang mau beneran di situ lo harus pelajarin banget lah itu budaya gimana. Kalau budayanya emang pakai Inggris mati banget deh kalau lo nggak proper dengan itu gitu. Tapi bukan karena akhirnya lu ya mungkin ada lah ya, maksudnya persentase susah cari kerja dari DKV, maksudnya susah yang pas di kita ya, susah pas ya, di mungkin, kita ya. Lalu akhirnya lu pun memilih sekolah make up, akhirnya belajar make up dan menjadikan make up itu sebagai yang disebut-sebut MUA. Gila ya, iya. MUA lo. Nah, tapi akhirnya gue kerja kantoran, Jack. Awalnya setelah gue belajar make up, gue mikir nih, aduh, kayaknya udahlah, desain gue freelance aja. Kan tuh gue bisa ngerjain di kapan-kapan, maksudnya bisa di waktu senggang gitu loh, maksudnya. Iya, yang gak harus ke kantor. Oke, nih gue belajar makeup. Nah, pas makeup itu gue mutusin, oke, gue mau bikin bridal, gue gituin. Impian gue bikin bridal. Jadi gue lebih nyata nih, kenapa gue harus belajar makeup. Akhirnya udah, jalan-jalan sampai 1 tahun, akhirnya tuh gue di masa dimana makeup freelance, desain freelance. Ya cuman kan waktu itu gue masih ngebangun nama gue lah di makeup. Apa itu nama makeupnya, Rima? rimamustika.mua. Tolong Oke, di-follow ya. Di-follow ya. Gila. Di IG, iya. Di IG langsung follow buat yang mau makeup, yang mau nikah. Aduh, harus boleh hubungi banget. Rima. Yoi. Siap. Nah, terus belum tentu seminggu itu ada. Jadi mungkin sebulan ada, tapi belum tentu seminggu itu ada di saat itu. Jadi sedangkan cici gue semuanya tuh kayak, ayo lu gimana sih? Gue nggak mau lu kayak enak-enakan doang. Ya gue juga nggak mau yang kayak gitu doang, cici gitu loh. Kayak gimana? Sampai akhirnya setahun dari gue lulus, gue dapet kerjaan. Jadi kan gue mikir gini, setelah gue udah seriusin di make up, gue mikir, kalau misal gue kantoran, mana bisa nih gue kalau makeup wisuda yang di hari biasa, mana bisa makeup yang photoshoot di hari biasa. Akhirnya gue udahlah nggak usah kantoran. Ternyata beruntung banget gue ketemu satu kantor yang gue bisa izin kalau misal gue makeup asal kerjaan gue beres. Jadi iya, jadi kalau misalnya gue nggak sering sih, ada beberapa kali yang gue makeup di pagi hari. Jadi udah gue ke kantor bisa izin sampai jam 12. Atau waktu itu gue pernah makeup di pagi, gue sampai ada 3 meeting setelah itu. Ya lu kebayang lah gue harus minum kopi. Gitu, jadi gue ngerasa ya bagus lah maksudnya. Dan gue tuh di saat itu gue jadi ngerasa emang semua orang tuh ada waktunya gitu. Lu nggak bisa maksa ketika mungkin di saat itu temen lu udah di kantor yang kedua gitu loh, dengan kenaikan gaji yang lebih oke dong. Sedangkan gue baru yang pertama nih gitu. Tapi ya semua orang punya waktunya gitu. Itu yang membuat gue jadi, oh ya udahlah, lu nggak usah iri sama hidup orang lain. Walaupun selalu rumput tetangga lebih hijau ya. Nah, mungkin ya sampai kayak gitu sih. Nah, berarti kalau lu bisa bilang bahwa akhirnya
dari DKV sama makeup yang pekerjaan utama lu berarti? Untuk sekarang ini masih di desain. Di desain yang Karena tetap menjadi pekerjaan utama. ya, karena gue kerja sebagai desainer juga. Tapi di kantor ini kan training ya, Jack. Gue ada kelas makeup juga, grooming. Dan gue juga ngisi sebagai gue makeup di situ. Jadi gue trainingin mereka. Ini project yang tertunda karena corona sih. Oke. Jadi gue training mereka gimana grooming. Jadi itu ada satu toko, satu nama brand yang dia tokonya tuh di mall-mall. Jadi pengen groomingnya gimana sih? Akhirnya gue yang ngebawain. Dan itu ada beauty class-nya juga. Kayak menyelami sambil minum air ya? Nah, keren kan gue? Iya. Enggak, takdir lu. Yang keren takdir lu, bukan lu nya. Iya, jadi gue ngerasa. Dan mungkin ini menurut gue kantor yang ini wadah yang tepat gitu loh. Jadi kayak gue desain iya, makeup iya. Dan gue tetap bisa jadi nerimain freelance lain untuk ngurusin IG. Gitu. Wah, luar biasa. Maksudnya berarti secara peluang pun mau kerja apa Banyak. sebagai orang desain tuh banyak ya. Nah, Banyak banget. berarti Terus enaknya tuh bisa freelance tau, Jack. nah, iya itu. Iya. Kadang ada beberapa jurusan yang gue nggak tahu sih kalau menurut gue ya, emang hanya ada beberapa jurusan yang lu bisa freelance gitu kan. Nggak semua jurusan lu bisa freelance. Dan salah satu jurusan yang bisa freelance itu adalah si DKV ini. Cafe. Dan bisa Iya, disambungkan, dihubungkan juga dengan bagian lain. Misalnya kayak akhirnya lu nggak hanya fokus di DKV, lu pun akhirnya bisa pindah ke make up kan. Dan itu juga ya saling berhubungan, bisa berhubungan sampai akhirnya di kerjaan pun berhubungan. Luar iya, biasa bener. kan, nggak ada yang tahu Tapi lu peluang tau orang. gak, yang menarik banget nih, Jack. Kan lagi corona begini ya. Terus gue lagi iseng nih, karena ada satu, jadi gue ngurus IG Kaisin Mandarin, punya cici gue sih. Tapi gue ngurus IG-nya, tapi dibayar profesional. Nah, cici gue emang, dia tuh banyak idenya banget lah. Akhirnya dia ngomong, Rim, buatin stiker dong, stiker di WhatsApp. Akhirnya gue jadi keseruan sendiri karena lucu ya ngebuat satu sosok. Terus akhirnya kita buat stiker gitu kan. Akhirnya lu tau gak sih, gue tawarin itu cici gue ke teman-teman cici gue. Akhirnya ada yang mau juga, maksudnya itu hal kecil yang lu tuh bisa nyari peluang gitu. Iya. Stikernya kita miripin sama muka orangnya. Waduh, luar biasa. Ya itu maksudnya akhirnya ilmu itu yang nggak ya lu nggak bisa beli lah, maksudnya ilmu itu yang akhirnya lu dapet, yang akhirnya lu bisa aplikasiin kemanapun. Itu. Nah kalau itu ada yang ingin disampaikan di pesan-pesan terakhir ini terkait dengan pekerjaan di topik kita hari ini? Itu aja sih yang kayak semua orang punya waktu masing-masing. Jadi lu jangan iri sama orang. Lu fokus aja jalanin hidup lu. Karena ya lu nggak bisa compare. Ada yang merit di umur 24, ada yang merit di umur 25 gitu kan, punya anak di umur berapa gitu loh. Jadi ya udah nggak usah iri. Ya nggak usah iri. Oke. Siap. Terima kasih banyak Rima untuk part 2-nya dan hari ininya. Terima kasih pokoknya untuk hari ini. Kembali sudah berbincang gabut lagi bersama kita, dan buat kalian semua juga terima kasih yang sudah menonton. Pokoknya jangan lupa selalu support channel ini. Asik. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.